nggak bisa. Masuk nih berapa orang? Berapa orang? Tujuh, masuk ya. Saya mulai ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti sosialisasi implementasi budaya positif. Sosialisasi implementasi budaya positif ini merupakan tugas dari aksi nyata calon guru penggerak. Jadi kami diminta untuk mensosialisasikan bagaimana sih budaya positif itu yang harus diterapkan di sekolah kita masing-masing. Kita mulai dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu tokoh pendidikan yang sudah kita kenal, menginginkan pendidikan yang menjadikan muridnya itu merdeka, mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Nah, di sini tugas guru itu adalah menuntun gerakan murid sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu misalnya seperti padi, biji padi atau biji jagung. Kodratnya sebagai biji padi, ya tanamlah seperti biji padi. Kodratnya seperti biji jagung, ya tanamlah seperti sesuai dengan biji jagung. Nah, tugas guru itu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Teman-teman, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dalam menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah murid itu harus disiplin yang kuat. Disiplin itu dalam arti memiliki motivasi internal, motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi bukan motivasi yang ada dari luar, seperti motivasi takut akan hukuman, motivasi takut akan diberi hadiah. Nah, motivasi yang dimunculkan di sini adalah motivasi yang keluar nantinya dari dalam diri sendiri. Jadi bukan lagi motivasi karena hukuman, motivasi karena hadiah. Nah, perlu diciptakannya budaya positif. Untuk membangun budaya positif, guru perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Setiap tindakan dan perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu budaya. Jadi Ki Hajar Dewantara juga kan menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi yang disemai itu bukan pendidikannya, tapi kebudayaannya. Seperti budaya sopan santun, budaya saling menghormati, budaya datang tepat waktu. Nah, itu yang kita bersemaikan. Pendidikan hanya sekedar fondasinya saja. Untuk terbentuknya budaya positif,
pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Jadi kalau kita kan biasanya peraturan ya, kita akan membuat peraturan kelas. Nah, pada kesempatan kali ini di pendidikan guru penggerak ini peraturan kelas ditiadakan tetapi diganti dengan keyakinan. Di sini tadi kita sudah membahas yang pertama tadi ya, motivasi perilaku manusia. Jadi misalnya siswa datang terlambat atau siswa datang tepat waktu. Motivasi perilaku manusia itu seperti apa? Misalnya siswa itu datang terlambat karena apa? Datang tepat waktu itu karena apa? Misalnya datang terlambat menghindari hukuman, makanya datang tepat waktu, itu motivasinya. Terus mendapatkan imbalan supaya datang tepat waktu nanti diberi imbalan atau diberi penghargaan oleh gurunya. Dan yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Jadi datang tepat waktu itu muncul di dalam intrinsik di dalam hatinya. Memang saya ingin datang tepat waktu itu karena sudah memiliki karakter atau budaya yang sudah tertanam di dalam dirinya. Mindsetnya sudah tertanam bahwa saya akan datang tepat waktu, tidak peduli ada guru, tidak perlu nanti saya akan dihukum jika terlambat, tidak. Tetapi motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid kita, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita sebagai guru diminta untuk menanamkan motivasi tersebut kepada anak-anak. Motivasi yang ketiga, bukan motivasi ke satu dan yang kedua. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ekstrinsik tadi itu berupa hukuman, hadiah, seperti itu. Nah, murid kita itu ternyata punya 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan yang pertama itu cinta dan kasih sayang. Yang kedua itu kebebasan, yang ketiga kesenangan, yang keempat bertahan hidup, dan yang kelima itu kepuasan. Ini 5 kebutuhan ini ada pada diri anak. Nah, bagaimana cara kita menyiasati kebutuhan tersebut? Nah, di samping 5 kebutuhan dari manusia itu, kita juga sebagai guru punya posisi kontrol. Posisi kontrol itu kalau yang pertama ini kan guru sebagai penghukum. Nah, guru sebagai penghukum ini udah sering kayaknya sudah membudaya deh sama kita. Kamu tahu jadi guru selalu menghukum. Pusatnya kamu nggak ngerjain tugas pusat 100 kali, itu yang saya rasakan ya. Misalnya nggak datang terlambat, kamu nyapu nyikat kamar mandi, itu posisi kontrol guru seperti itu sepertinya sudah menjadi budaya di diri saya terutama ya. Nah, posisi kontrol yang kedua itu guru membuat orang lain merasa bersalah, dan kita akan bahas satu-satu. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, kalau guru sebagai penghukum, ya contohnya tadi, setiap nggak mengerjakan tugas, setiap datang terlambat, kita selalu menghindari bersih kamar mandi lah, yang kakinya diangkat sebelah lah, yang push up lah. Nah, posisi penghukum ini itu kalau bisa kita hindari. Nah, yang kedua itu posisi guru selalu membuat murid merasa bersalah. Contohnya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut tetapi menyakitkan. Seperti ibu sangat kecewa sekali sama kamu, dengan kamu. Barangkali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini. Nah, itu posisi seperti ini juga tidak seharusnya kita miliki. Hal negatif dari posisi sebagai teman guru ya. Guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap
sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Nah, itu posisi guru sebagai teman itu sebetulnya ada yang negatif dan ada yang positif. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi saya suka sama Bu Yensiku karena saya merasa Bu Yensiku dekat dengan saya. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Ternyata ada sisi negatifnya, tidak baiknya posisi guru sebagai guru. Di sini ada guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau atau monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, pada posisi pemantau ini sangat disarankan juga. Guru sebagai pemantau mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker klik catatan daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menentukan tanggung jawab guru dalam program. Tapi dari beberapa posisi yang disarankan, guru sebagai manajer ini yang paling disarankan. Posisi manajer adalah posisi memonitor di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu kembali kepada menjadi posisi teman, bisa juga pada posisi pemantau. Nah, yang kita harapkan dari pendidikan guru penggerak ini bahwa guru nantinya akan pada posisi manajer. Jadi mampu mengkoordinir murid, mampu mengendalikan murid kepada hal-hal yang positif. Nah, ini adalah contoh dari kalimat yang menempatkan bahwa guru itu sebagai posisi manajer. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kita diharapkan untuk menjadi posisi guru yang menjadi seorang manajer. Namun perlu disadari, tujuan dari akhir dari posisi kontrol guru adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif yang Anda pilih. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan apa yang Anda lakukan? Nah, ini ada beberapa contoh dari studi kasus ya. Anda menunjukkan kesalahan dan memintanya untuk melihat kesalahannya dengan baik. Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Anda mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya dan Anda akan bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Anda akan mengkritik dia dan dia. Nah, kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang tadi seperti kasus di atas, tentu kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah, caranya adalah kita baru dengar kata-kata saya sih sebetulnya ya, baru dengar dengan kata-kata restitusi. Restitusi menurut Bosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi tanpa menghukum, tetapi anak tersebut nantinya akan memiliki karakter yang baik. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Langkah-langkah restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Yang tadi kan kalau kita kan kesepakatan ya, tapi kita
berganti dengan keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh studi kasus guru sebagai, nanti kita lihat terakhirnya guru sebagai apa gitu ya. Bisa kita baca bersama-sama. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mengetahui. Kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah dan diantarkan ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu sehari. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan mendekat kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Dari lima kebutuhan tadi, kebutuhan apa yang dimiliki Sabrina? Dan nilai kebajikan apa yang diyakini sekolah untuk bersepatu berwarna hitam? Bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan Pak Lukman dan bagaimana sikap selanjutnya serta yang akan dilakukan Sabrina? Nah, pada kondisi ini, Pak Lukman itu sebagai guru pemukul. Nah, kita sebagai guru itu diminta bagaimana apa sih tindakan kita agar kita ini menjadi guru yang memiliki kontrol sebagai seorang manajer. Kira-kira ada nggak teman-teman yang ingin kalau misalnya teman-teman sekalian itu di posisi kontrol sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang kita lakukan untuk menjadi di posisi guru yang sebagai seorang manajer? Hai. Ibu ya, Mbak? Seperti ya. Nanti bisa diedit ya. Saya coba jawab ya. Oke. Ya, Kalau dipersilakan Pak. menurut saya, guru itu harus dibekali dengan kemampuan coaching, kemampuan untuk menggali potensi siswa tanpa harus mengarahkan apa yang harus dilakukan, tapi membuat siswa yakin untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian menyusun rencana apa-apa saja yang harus dia lakukan. Itu yang termasuk modal yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Kemudian kalau yang dibutuhkan oleh siswa tadi itu adalah kasih sayang, sehingga pendekatan secara persuasif kemudian bisa menggali potensinya agar dia tidak mengulangi kesalahannya lagi, mau mengakui, mau memperbaiki tanpa perlu menghukum. Saya kira itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Pak Eko atas tanggapannya. Kira-kira apa ya yang Bapak akan katakan jika Bapak itu sebagai Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer?
pertanyaan pertama, saya akan bertanya kepada siswa tersebut, apa yang telah membuat kamu datang terlambat ke sekolah. Kemudian dari jawaban siswa, saya juga akan bertanya lagi, apakah kamu ingin terlambat terus atau ingin salah satu terus. Kemudian saya kembangkan lagi, bila ia mengatakan tidak, maka saya akan mengatakan kalau tidak suka untuk terlambat, tidak suka salah sesuatu, apa yang harusnya ia kerjakan supaya tidak terlambat. Kemudian mengajaknya menyusun rencana. Setelah tersusun rencana, kemudian akan saya pastikan kapan itu akan segera dimulai, sehingga siswa tersebut memiliki komitmen dan memiliki langkah-langkah apa saja yang harus ia lakukan supaya tidak terlambat lagi dan tidak salah sepatu lagi. Itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Eko tanggapannya. Kira-kira adakah teman-teman yang lain yang ingin menanyakan dari budaya positif di sekolah yang kita laksanakan agar nantinya ke depannya murid kita memiliki karakter yang memiliki karakter disiplin positif. Kira-kira adakah pertanyaan atau masukan dari budaya positif ini? Saya izin Bu Yansi. Ya, Bu Yansi, bagus sih niat kita sebagai guru, sebagai apa tadi, manajer ya, membentuk karakter positif, apa tadi, positif siswa ya? ya, disiplin positif. Disiplin positif. Bagaimana kalau kita menemui siswa yang sudah diberi pengarahan sekali, 2 kali, terus tapi tidak ada perubahan, itu gimana cara menghadapi siswa yang seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ita. Langsung dijawab ya Bu ya. Nah, kita kan sebelum kita memposisikan kita pada posisi kontrol dan restitusi tadi, kita tuh sebetulnya harus sudah membuat keyakinan kelas. Jadi contohnya gini, kita pada murid itu sudah membuat kesepakatan antara guru, murid, dan semua warga sekolah. Jadi contoh kesepakatan ini, saya tidak akan datang terlambat dan konsekuensinya jika saya datang terlambat maka akan seperti ini. Nah, itu sudah kita buat dulu sebelum kita melaksanakan restitusi. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, maka kita mulai melakukan langkah-langkah tersebut, menstabilkan identitas. Jadi walaupun siswa tersebut berbuat salah, melanggar keyakinan kelas, dan sudah kita tanyakan, biasanya kalau kita sudah tanyakan keyakinan kelas dan lama-lama akan muncul karakter positif pada diri siswa tersebut, biasanya seperti itu, karena ini sudah penelitian yang diteliti oleh dosen sendiri. Langkah-langkah dari restitusi tadi belum dijabarkan ya, itu menstabilkan identitas dulu yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu misalnya anak salah, berulang kali salah. Saya tahu kamu salah, saya tahu kamu melakukan kesalahan yang berulang. Kan tanyakan dulu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa kamu selalu datang terlambat? Apa yang nggak boleh kita langsung ngejudge, kamu datang terlambat.
Padahal sebetulnya di balik datang terlambatnya itu kan ada cerita yang menyedihkan untuk mereka. Contohnya misalnya nih, siswa tersebut datang terlambat karena mengantarkan ibunya dulu ke pasar, atau siswa tersebut datang terlambat karena tidak memiliki kendaraan. Nah, kita tanyakan dulu alasannya kenapa siswa tersebut datang terlambat. Setelah itu kita buat kesepakatan. Nah, kalau misalnya siswa tersebut melanggar untuk yang kedua kalinya, mungkin kita akan buat kesepakatan selanjutnya seperti itu. Mungkin kita sama-sama belajar di sini karena saya juga baru belajar dan mengerti, oh ternyata guru sebagai penghukum itu tidaklah baik untuk menghukum siswa, tetapi daripada menghukum kita lebih baik merestitusi. Restitusi adalah memperbaiki kesalahan siswa, namun bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Semoga dengan kita restitusi, siswa kita akan memiliki karakter yang baik, karakter positif, dan nantinya akan membudaya di sekolahan kita. Seperti itu kita. Terima kasih. Baik, insya Allah nanti dicoba ya. Kita sama-sama mencoba ya, Bu Ita. Budaya kita kayaknya yang seperti itu sudah jarang. Bukan sudah jarang dan belum pernah dilaksanakan. Saya sendiri, Bu Ita, sepertinya menghukum itu sudah membudaya di dalam diri saya, di mindset saya. Tapi dengan belajar di pendidikan guru penggerak ini, semoga mindset dan karakter yang sudah ada dalam untuk menghukum siswa itu akan dihilangkan seperti itu. Semoga kita sama-sama untuk mengarah kebaikan, menjadi guru-guru yang benar-benar untuk menuntun siswanya mengarah kebaikan agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih Nancy penjelasannya. Sama-sama, Bu Ita. Oke, demikian teman-teman. Gimit sore ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya, atas dukungannya dalam aksi nyata saya mensosialisasikan dan mengimplementasikan budaya positif. Semoga apa yang semoga sore hari ini apa yang sudah kita rencanakan dan jalankan, kita lakukan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmatnya Allah. Demikian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kopi dulu kan? Mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Nah, di sini tugas guru itu adalah menuntut penggerakan anak murid sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu misalnya seperti padi, biji padi atau biji jagung. Kodratnya sebagai biji padi, ya tanamlah seperti biji padi. Kodratnya seperti biji jagung, ya tanamlah seperti sesuai dengan biji jagung. Nah, tugas guru itu menuntun murid sesuai dengan kodratnya agar mereka mendapatkan kebahagiaan
tanamlah seperti biji padi. Kodratnya seperti biji jagung, ya tanamlah seperti sesuai berkomunikasi dengan siswa di masa pandemi ini adalah WA. Aksi nyata yang saya lakukan pada saat itu adalah memberi penomoran pada HP saya dengan kode-kode. Saya memberi kode 1 sampai 160 pada nama siswa tersebut agar saya mudah menghubungi siswa tersebut. Dan saya tahu sampai batas mana saya sudah menghubungi. Saya mencet satu-satu nomor siswa tersebut dan siswa menanggapi chat saya pun menanggapi chat siswa dengan penuh rasa kasih sayang agar kami tidak lost kontak selama masa pandemi. Dan pada akhirnya komunikasi antar guru dan murid berjalin dengan baik. Aksi nyata selanjutnya yaitu saya melakukan tatap maya dengan menggunakan Google Meet. Sebanyak kurang lebih 80 siswa mengikuti Google Meet. Saat tatap maya, saya menggunakan aplikasi Jambat dan saya bertanya kepada siswa harapan apa yang mereka inginkan dari saya. Pada tanggal 20 September 2021, sekolah kami merupakan sekolah percontohan untuk pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Pada pertemuan pertama ini, saya dan murid membuat kesepakatan. Dan saya bertanya pada murid apa yang menjadi hambatan murid dalam belajar. Dan saya menggali potensi siswa, mengarahkannya untuk mencari solusinya sendiri. Aksi nyata selanjutnya, saya bersama-sama dengan murid yang sudah ditentukan jadwal tiketnya membersihkan lingkungan sekolah. Saya, guru penggerak yang mandiri, mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang guru, menyelesaikan membuat perangkat pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Pada saat praktikum, saya mengecek alat dan bahan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan praktikum. Saya selalu menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai seorang guru. Setelah selesai mengadakan kegiatan pembelajaran, saya selalu merefleksi diri. Aksi nyata selanjutnya yaitu inovatif. Saya membuat poster sederhana
mengajak siswa untuk belajar daring dengan cara masuk ke dalam ruang BCM, Google Classroom. Saya juga membuat jadwal piket online untuk siswa yang harus hadir ke sekolah setiap minggunya. Saya membuat struktur organisasi kelas menunjuk 1 orang ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Dalam hal kolaboratif, saya juga dapat berkolaborasi. Saya bersama-sama dengan pendamping pengajar praktek mengkolaborasikan apa yang sudah saya dapat, dan saya juga bersama-sama dengan rekan-rekan saya sesama CGP pada saat Loka Karya. Dalam hal berpihak kepada murid, lalu memfasilitasi murid untuk kegiatan belajar mengajar. Saya mengajak peserta didik untuk mengikuti berbagai macam lomba. Sebelum memulai pembelajaran, saya mengajak murid untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya agar mereka tumbuh rasa nasionalisme. Berfoto bersama murid untuk menumbuhkan rasa kasih dan sayang antara guru dengan murid. Demikian aksi nyata sederhana penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang saya lakukan di sekolah saya. Saya guru penggerak yang mandiri, mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang guru, menyelesaikan membuat perangkat pembelajaran sebelum memulai pembelajaran. Pada saat praktikum, saya mengecek alat dan bahan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan praktikum. Saya selalu menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai seorang guru. Setelah selesai mengadakan kegiatan pembelajaran, saya selalu merefleksi diri. Aksi nyata selanjutnya yaitu inovatif. Saya membuat poster sederhana mengajak siswa untuk belajar daring dengan cara masuk ke dalam ruang BCM, Google Classroom. Saya juga membuat jadwal piket online untuk siswa yang harus hadir ke sekolah setiap minggunya. Saya membuat struktur organisasi kelas menunjuk 1 orang ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Dalam hal kolaboratif, saya juga dapat berkolaborasi. Saya bersama-sama dengan pendamping pengajar praktek mengkolaborasikan apa yang sudah saya dapat, dan saya juga bersama-sama dengan rekan-rekan saya sesama CGP pada saat Loka Karya. Dalam hal berpihak kepada murid, lalu memfasilitasi murid untuk kegiatan belajar mengajar. Saya mengajak peserta didik untuk mengikuti berbagai macam lomba. Sebelum memulai pembelajaran, saya mengajak murid untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya agar mereka tumbuh rasa nasionalisme. Berfoto bersama murid untuk menumbuhkan rasa kasih dan sayang antara guru dengan murid.